Apa kabar anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu banggakan? Ibu berdoa kalian dan keluarga diberikan kesehatan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah ide pokok. Nah, apakah ide pokok itu? Mari kalian simak video berikut ini. Menemukan ide pokok pada paragraf. Di setiap bacaan yang kita baca, pasti kita akan mencari informasi yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, bagaimanakah kita mencari informasi dari bacaan yang kita baca? Sebagai contoh, bacalah 2 paragraf berikut ini. Paragraf 1. Rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Rumput dapat tumbuh di padang rumput, di tepi jalan, di taman kota, dan di halaman rumah. Bahkan, rumput dapat tumbuh di sela-sela tanaman hias di halaman rumah kita. Tanaman rumput sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Paragraf kedua. Rumput digolongkan sebagai gulma karena rumput dapat tumbuh secara liar dan mengganggu tumbuhan lainnya. Sebagai contoh, rumput dapat tumbuh di sela-sela tanaman padi, tanaman hias, bahkan di pinggir jalan. Oleh karena itu, rumput terkadang dapat mengganggu keindahan apabila tidak dirawat dengan baik. Pada paragraf pertama ini, dijelaskan bahwa rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Nah, dari paragraf pertama ini, kita dapat memperoleh inti informasi adalah rumput mudah tumbuh di mana saja. Sedangkan pada paragraf kedua, kalimat pertama menjelaskan bahwa rumput digolongkan sebagai gulma yang dapat tumbuh secara liar dan mengganggu tumbuhan lain. Di paragraf terakhir ada pengulangan, yaitu rumput dapat mengganggu keindahan. Nah, dari penjelasan ini, maka dapat diperoleh informasi, yaitu rumput adalah tanaman pengganggu. Apakah kalimat utama dan kalimat penjelas? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, setelah kita memahami tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Agar lebih paham, mari kita cari kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok pada paragraf pertama. Nah, dari paragraf yang tadi sudah kita baca, perhatikan paragraf di papan tulis ini. Sebelumnya, kita akan mencari ada berapa kalimat pada paragraf ini. Ingat, kalimat itu adalah yang akhirannya tanda titik, tanda tanya atau tanda seru dan diawali dengan huruf kapital. 1, 2, 3, 4. Pada paragraf ini ada 4 kalimat. Tadi sudah kita cari informasi utamanya. Informasi dari paragraf ini adalah terletak pada awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Rumput adalah tumbuhan yang mudah tumbuh di mana saja. Nah, kalau sudah kita tahu inti dari informasi itu ada di kalimat pertama, maka informasi tersebut sudah mencakup isi dari paragraf. Jadi, kalimat utama ada di kalimat pertama. Rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Kalau kalimat utama
harus ditulis sama seperti pada paragraf tersebut. Jadi tidak boleh hanya diambil intinya. Nah, di kalimat utama ini ada ide pokok. Di kalimat utama ada ide pokok. Jadi ide pokok itu terletak di kalimat utama. Kalimat utamanya, rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Maka ide pokoknya bisa dituliskan rumput mudah tumbuh di mana saja. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat disebut kalimat penjelas. Mengapa disebut kalimat penjelas? Karena menjelaskan kalimat utama atau kalimat pertama. Supaya lebih paham, kita ulang ya. Di awal tadi kita sudah menemukan informasi pada paragraf pertama adalah rumput termasuk tumbuhan liar. Informasi ini mencakup inti isi paragraf. Oleh karena itu, bisa disimpulkan kalimat 1 adalah kalimat utama atau kalimat umum, sedangkan kalimat 2, 3, dan keempat adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama di awal paragraf tersebut. Pada paragraf kedua, kalimat pertama menjelaskan bahwa rumput digolongkan sebagai gulma yang dapat tumbuh secara liar dan mengganggu tumbuhan lain. Di kalimat terakhir ada pengulangan bahwa rumput dapat mengganggu keindahan. Maka dapat kita temukan bahwa kalimat utama terdapat pada kalimat awal dan akhir paragraf. Dari dua contoh paragraf tadi, maka terlihat adanya perbedaan letak kalimat utama dan ide pokok. Paragraf pertama terletak di awal paragraf, sedangkan pada paragraf kedua terletak di awal dan di akhir paragraf atau campuran. Ide pokok sama juga dengan pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, dan gagasan pokok. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada soal dengan istilah yang berbeda, itu adalah maksudnya sama, yaitu ide pokok. Setelah kita mencari letak ide pokok pada dua contoh paragraf tadi, di manakah letak ide pokok? Ide pokok terletak di awal paragraf, akhir paragraf, dan awal dan akhir paragraf.